Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Munawwaroh. Saya akan meresum dengan judul buku History of Islam, Sejarah Islam, penulis Dr. Andes Haji Ajeng Kartini, MPDI, dan Haji Amalia Wahyuni, SEMM, dan penerbit Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, dan dengan cetakan pertama 2023, ISBN 9786237583967. Jadi dalam bab 1 masyarakat pra-Islam, jadi dijelaskan sistem religi. Bangsa Arab ini merupakan penduduk asli Jazirah Arab semenanjung yang terletak di bagian barat daya Asia ini. Sebagian besar permukaannya terdiri dari padang pasir. Seorang ahli geologi memperkirakan bahwa dataran Arab dulunya adalah sambungan dari padang pasir yang terbentang luas dari Sahara di Afrika sampai Gurun Gobi di Asia Tengah. Bangsa Arab tergolong rumpun bangsa Semit, yaitu keturunan Ibnu Nuh, serumpun dengan bangsa Babilonia, Kaldea, Asyuria, Ibrani, Funisia, Aran, dan Hasbisi. Bangsa Arab rumpun Semit yang sampai saat ini masih bertahan, sedangkan sebagian besar lainnya sudah lenyap. Para sejarawan Arab membagi bangsa Arab menjadi dua kelompok besar, yaitu Arab Baidah dan Arab Baqiyah. Arab Baidah merupakan bangsa Arab yang sudah punah jauh sebelum Islam lahir. Adapun riwayat tentang mereka belum diketahui di dalam kitab-kitab suci agama Samawi dan terungkap dalam syair-syair Arab klasik, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Sedangkan Arab Baqiyah dibagi dua menjadi Arab Aribah dan Arab Musta'ribah atau Muta'ribah. Dan dalam sistem politik sosial, sistem perpolitikan pada masa itu terjadi sekitar abad 6 Masehi, sangat didominasi oleh dua kerajaan besar, yaitu Persia di belahan timur dunia berpusat di Isfahan atau Iran yang di bawah kekuasaan Khusrau II dengan Majusi sebagai agama resmi negara. Kerajaan Persia merupakan kerajaan turun-temurun dari penguasa beberapa dunia yang sangat terkenal, salah satunya yaitu Iskandar Zulkarnain. Dan setelah kematian sang raja, kerajaan Persia itu terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perebutan kekuasaan, ketidakstabilan politik, disintegrasi bangsa, dan kelemahan ekonomi. Dan dalam sistem sosial budaya, bentuk kesenian syair juga melambangkan kehidupan budi pekerti, adat istiadat bangsa Arab pra-Islam yang zaman dulu disebut zaman jahiliyah. Menurut Chariswati yang dikutip oleh Ibu Ratu Suntia, ungkapan jahiliyah mempunyai konotasi barbarisme, tidak beradab, kasar, buas, dan tak berbudaya. Adapun contoh dari zaman ini seperti membunuh anak-anak perempuan karena dianggap sebagai pembawa sial di dalam keluarga, minum khamr, berjudi, dan berzina. Syair sangat dihargai sebagai suatu seni yang paling indah. Oleh sebab itu dimuliakan oleh bangsa Arab karena dianggap seorang penyair memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat. Dan dalam sistem ekonomi, Jazirah Arab terletak di jalur perdagangan antara Syam dan Tiongkok atau Cina. Menurut Bernard Lewis mengungkapkan bahwa sejak dulu negara Arab menjadi daerah transit antara negeri-negeri di Laut Merah dan Timur Jauh. Sumber ekonomi utama yaitu bisnis dan perdagangan. Perdagangan menjadi darah daging orang-orang Quraisy. Dan di bab 2, dalam peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad,
itu saat periode Mekah untuk mengawali dakwah Rasulullah SAW menggunakan dua metode dakwah, yaitu dakwah secara bersembunyi-sembunyi. Pada masa ini Rasulullah SAW melakukan di lingkungan keluarga sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Orang pertama yang masuk Islam yaitu istri Rasulullah, kemudian saudara sepupunya Ali bin Abu Thalib, dan yang kedua dakwah terang-terangan. Jadi Rasulullah menyebarkan ke masyarakat secara umum, yaitu bangsawan dan masyarakat Quraisy. Awalnya Nabi hanya berdakwah pada penduduk Mekah dan dilanjutkan pada penduduk luar. Dan dalam periode Madinah ini diawali dengan sejumlah penduduk Yathrib yang datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Yang selanjutnya keberhasilan peradaban yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi perjanjian damai di Madinah salah satunya yaitu berhasil mempersatukan sesama kaum muslimin. Meskipun mereka berbeda suku, tetapi menjadi umat yang satu karena Islam. Dan di bab 3 Khulafaur Rasyidin itu saat sejarah peradaban Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu ad-khulafa bentuk jamak dari khalifah yang berarti pengganti, dan ar-rasyidin ialah berarti benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Pada masa ini terhitung selama 30 tahun, terdiri 4 khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Dan jadi di bab 4 Bani Umayyah dilihat dari 3 fase, yaitu fase terbentuk, kejayaan, dan kemunduran. Jadi dalam sejarah berdirinya dinasti Umayyah, dinasti ini merupakan pemerintah kaum muslimin yang berkembang pada saat masa Khulafa ar-Rasyidin yang dimulai pada saat tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, dan di mana dinasti ini tuh didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun dinasti Bani Umayyah, dan kejayaan dan keberhasilan Bani Umayyah ini dilihat dari 2 aspek, yaitu wilayah kekuasaan dan perpolitikan. Perkembangan keilmuan sebagai contoh yaitu ekspansi perluasan wilayah secara besar-besaran. Daerah ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Irak, dan Persia. Adapun kemunduran dinasti Bani Umayyah, jadi faktor yang mengakibatkan dinasti ini hancur yaitu munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok non-Arab, dan terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir daerah Bani Suwaif. Dan di bab 5 itu ilmu pengetahuan dan teknologi dinasti Abbasiyah periode pertama. Jadi sekilas tentang dinasti Abbasiyah itu periode pertama 132 sampai 232 Hijriah. Jadi pada masa ini pemerintahnya mencapai puncak keemasan. Secara politis para khalifah merupakan tokoh kuat dalam segi politik dan agama. Dan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah, jadi salah satu contohnya yaitu ilmu nahwu, ahli ilmu nahwu. Dan Basrah disebut ahli logika. Jadi di antara ilmuwan itu adalah Al-Asma'i dan Abu Ubaidah Al-Mubarak, pengarang kitab Al-Kamil. Dan selanjutnya teknologi dinasti Abbasiyah. Jadi salah satunya itu dalam bidang kedokteran. Jadi pada masa Harun al-Rasyid Bahdisyu mahir ilmu jiwa dalam menentukan penyakit neurotis serta pengobatannya. Jadi pada masa Khalifah Abbasiyah bergantung pada dokter Irak, India, dan Yunani. Jadi di bab 6 itu Islam dan peradaban Spanyol.
Jadi, masuknya Islam di Spanyol. Jadi di bab 6 dijelaskan Islam dan peradaban Spanyol. Jadi masuknya Islam di Spanyol dalam sejarah penguasaan Spanyol terdiri atas 3 pahlawan Islam yang dikatakan paling berjasa, yaitu Tarif Ibnu Malik, Torik Ibnu Ziyad, dan Masaib Ibnu Nushair. Tarif merupakan orang pertama yang sukses menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa. Dalam pertempuran di tempat yang bernama Bakkah, atau ada pula yang menyebut Lakkah, Tarif berhasil mengalahkan Raja Roderick pada tanggal 19 Juli 711 Masehi. Torik beserta pasukannya menguasai kota penting di sana seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Dan dalam perkembangan peradaban Islam di Spanyol, menurut Hamka tahun 1994, halaman 293-294, bahwa sejarah panjang yang dilewati umat Islam Spanyol melalui 3 masa, yaitu pada saat diperintah oleh wakil khalifah dari Damaskus, masa perintah oleh para amir, dan masa dipimpin oleh seorang khalifah. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung kemajuan Spanyol. Jadi salah satunya itu kemajuan Spanyol Islam, yaitu ditentukan oleh adanya penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdul Ar-Rahman Al-Dahil, Abdul Al-Rahman Al-Wasid, dan Abdul Al-Rahman Al-Nasir. Dan penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol itu disebabkan oleh faktor kemunduran Spanyol itu antara lain konflik Islam dari Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan. Jadi pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa itu dalam pemikiran Ibnu Rushd ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di Universitas Islam Spanyol seperti Universitas Cordova, Sevilla, Malaga, Granada, dan Salamanca. Mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya seorang ilmuwan Muslim yang berpusat di Toledo. Jadi di bab 7 itu dijelaskan dinasti-dinasti lokal dari dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Jadi dinasti Aghlabiyah itu merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah yang para penguasanya berasal dari keluarga Bani al-Ala. Jadi pendiri dinasti ini yaitu Ibrahim ibn al-A'la pada tahun 800 Masehi. Dinasti ini berkuasa kurang lebih dari 1 abad, sekitar tahun 800 sampai 909 Masehi. Yang selanjutnya dinasti Fatimiyah. Jadi dinasti ini tuh berdiri pada saat menjelang abad ke-10 ketika kekuasaan Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan tidak terkoordinir lagi. Jadi dinasti ini berkuasa mulai tahun 909 sampai 1173 Masehi. Dan keberhasilan pemerintahan ini ditandai dengan berpindahnya pusat pemerintahan ke Kairo. Dan selanjutnya dinasti Ayyubiyah. Jadi Ayyubiyah merupakan sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Diyarbakir hingga tahun 1429 Masehi. Dan pendiri dinasti ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang wafat pada tahun 1193 Masehi. Dan keberhasilan dalam perang salib membuat para tentara mengakuinya sebagai pengganti pamannya. Shirkuh meninggal setelah menguasai Mesir pada tahun 1169 Masehi. Dan selanjutnya di bab 8, Perang Salib. Jadi, Perang Salib merupakan peperangan yang pernah terjadi antara orang-orang Muslim dan Kristen pada masa lalu. Jadi, perang agama ini terjadi hampir 2 abad. Dan pada awal Perang Salib 1,
ketika Paus Urbanus II itu terpilih pada tahun 1108 Masehi. Awal tahun 1096 Masehi, Angkatan Pertama Perang Salib I bergerak dari Prancis dan Jerman. Dan penyebab perang salib itu terdapat 3 faktor yang menyebabkan perang salib, yaitu dalam bidang agama, politik, sosial, dan ekonomi. Dan selanjutnya itu proses perang salib. Jadi menurut Phillips bahwa terdapat 3 periode, yaitu periode penaklukan itu mulai tahun 1096 sampai 1144 Masehi, dan reaksi umat Islam pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi, dan perang saudara kecil-kecilan pada tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Jadi, adapun dampak dari perang salib ini yaitu di Eropa, yaitu menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian dan penemuan penting seperti kompas laut. Dan di dalam dunia Islam itu juga salah satu contoh di bidang perniagaan bahwa barang memakai sistem perdagangan Islam menggunakan uang sebagai alat ukur dalam jual beli, karena dulu masih menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang. Dan dalam masa kemundurannya pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi itu diawali masa kemunduran perang salib yang diawali mendapat serangan dari bangsa Mongol, yaitu dalam motif ekonomi. Jadi menurut Genghis Khan bahwa penaklukan dilakukan hanya semata-mata untuk memperbaiki nasib bangsanya sendiri. Dan selanjutnya itu di bab 9 itu sejarah dan peradaban Islam di Asia Tenggara. Jadi seperti negara Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia merupakan sejarah dan peradaban Islam di Asia Tenggara. Jadi mayoritas Muslim di Filipina dan Thailand merupakan suatu kedudukan yang menyenangkan karena berada pada Palus Paritis yang sangat penuh semangat yang didukung oleh gerilya dan landasan persatuan nasional, dan lingkungan di Malaysia terlihat menandai kelangsungannya Islam walaupun radikal dan fundamentalis masih diragukan. Dan di bab 10 itu dijelaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi proses masuknya Islam di Indonesia, keberhasilan proses Islamisasi membuat Islam sebagai pendatang yang bertujuan mendapatkan simbol-simbol kultural yang selaras dengan pemahaman masyarakat yang akan masuk dalam pengakuan dunia Islam. Dan yang kedua, saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia. Jadi terdapat 6 saluran yang berkembang, yaitu saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Dan yang selanjutnya perkembangan Islam di Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan. Jadi salah satu contohnya yaitu Kerajaan Malaka itu pada tahun 803 sampai 917 Hijriah atau 1400 sampai 1511 Masehi. Jadi Malaka dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara. Letak geografis Malaka menjadi jalan di antara Asia Timur dan Asia Barat. Setelah menjadi kerajaan Islam, Malaka sering didatangi para pedagang, mubalik, dan sufi dari negara Timur Tengah dan India. Kerajaan Malaka menjalin hubungan baik dengan Jawa, karena Malaka memerlukan bahan pangan dari Jawa. Selain itu, Malaka juga menjalin hubungan dengan Pasai. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu di bab 11 itu dijelaskan sejarah perkembangan Islam di Banjarmasin dan peran Kesultanan Banjar itu pada abad ke-15 dan 12. Dan sejarah Islam di Banjarmasin itu, Islamisasi Banjarmasin merupakan hasil dari campur tangan Kesultanan Demak, sehingga pemahaman penyebaran Islam di Banjarmasin diartikan sebagai bentuk ekspansi dan kekerasan.
Adapun bukti-bukti peninggalan Hindu-Buddha seperti Candi Agung dan Candi Laras yang hanya meninggalkan sisa-sisa reruntuhan bangunan seakan-akan akibat dari penyerbuan pasukan Demak. Hikayat Banjar juga mengatakan bahwa Kesultanan Demak sendiri mengutus seorang khotib ke Banjarmasin yang bernama Khotib Dayan. Dan selanjutnya yaitu jaringan sosial atau social network dan saluran-saluran Islamisasi Banjarmasin dari abad ke-15 hingga ke-19, perkembangan Islam dan peran Kesultanan Banjar. Dan menurut Bambang Rudito dan Melia Famiole, jaringan sosial merupakan sekumpulan dari hubungan berdasarkan penelitian Meiling. Roy Love menjelaskan bahwa aktivitas perdagangan dalam kurun niaga sudah ada sebelum abad ke-15, sudah bersifat besar-besaran. Pada awal abad ke-16, Kesultanan Banjarmasin mengayomi komunitas pedagang pada abad ke-17 dan 18 Kesultanan Banjar berhasil membentuk dan mengordinir jaringan pedagang dari pedalaman ke muara sungai. Dan sedangkan pada akhir abad ke-18 dan pertengahan abad ke-19, pedagang-pedagang berkumpai Nagara Alabib dan Amuntai. Dan Kalwa telah langsung berhubungan dengan cokung-cokung Cina. Dan saluran Islamisasinya melalui perkawinan juga berhasil membentuk jaringan emosional bubuhan. Dan selanjutnya yaitu menjadi Banjar atau hasil Islamisasi Banjarmasin dalam naungan dan peran Kesultanan Banjar. Jadi, Dayak Islam sebagai orang dagang sudah bergabung dengan komunitas dagang Melayu Malaka dan disatukan oleh Kesultanan Banjarmasin akibat dari afiliasi dan kongsi dagang serta hubungan dinamis kontinu dengan Kesultanan Banjarmasin telah menyebabkan identitas Dayak lebur dalam identitas Banjar. Sekian resum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.